Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Kita mulai lagi belajarnya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas ada yaitu momen gaya atau torsi. Kemudian yang kedua kita membahas kemarin ada momen inersia besar dan besarnya momen inersia. Ingat Ananda, pada saat kita membahas besarnya momen inersia, besarnya momen gaya, berarti ingat di sana harus ada poros karena benda kita bergerak rotasi. Sekarang kita akan menggunakan adalah aplikasi atau aplikasi dari penerapan dinamika rotasi. Dinamika rotasi dalam menyelesaikan soal. Yang pertama adalah apabila sekarang benda kita menggelinding. Benda kita sekarang dia adalah menggelinding. Kalau misalnya sekarang sebuah benda ibu letakkan pada bidang miring seperti ini. Nah, benda ibu letakkan pada bidang miring seperti ini dengan ketinggiannya adalah H. Ini adalah benda ibu sekarang. Nah, ini benda ibu sekarang. Kita letakkan di atas meja ya. Nah, ini adalah benda ibu. Maka secara otomatis kalau di sini sudutnya alfa, maka secara otomatis benda ibu pasti akan meluncur ke bawah dengan besarnya mg sin alfa. Kemudian di sini akan ada gaya beratnya yang sama dengan mg dan di sini ada gaya normalnya. Maka benda ibu juga akan mengalami gaya yang namanya adalah gaya gesekan. Ini porosnya ya. Maka sekarang untuk mengerjakan soal ini, berarti Ananda harus melihatnya, atau untuk mengerjakan soal ini, Ananda harus lihat kembali. Berarti kita akan menggunakan konsep yang pertamanya adalah hukum 2 Newton kita untuk gerak rotasi. Siapa dia? Bahwa sigma torsi sama dengan I kali alfa. Anggap sekarang benda kita yang mengelinding itu adalah silinder pejal misalnya. Silinder pejal. Nah, boleh benda lain Bu? Boleh. Berarti kalau dia silinder pejal, maka kita kembali melihat lagi tabelnya bahwa besarnya momen inersia untuk silinder pejal sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, maka sigma torsi sama dengan I kali alfa. Kalau misalnya ini sekarang gayanya, kalau gaya meluncurnya ke bawah berarti pangkal di poros. Gaya normalnya juga pangkalnya di poros. Gaya beratnya juga pangkalnya di poros. Maka sekarang mana yang tidak pangkalnya di poros? Berarti sekarang yang tidak pangkalnya di poros adalah gaya gesekan. Berarti kita gunakan F kali dengan R sama dengan setengah mr kuadrat dikali dengan alfa, atau F dikali dengan R sama dengan setengah mr kuadrat dikali dengan A per R. Maka dapatlah F-nya sama dengan setengah MA persamaan 1. Kemudian ini syarat pertama ya. Syarat keduanya adalah hukum 2 Newton kita, hukum 2 Newton untuk bergerak translasi. Nih, sigma F sama dengan M kali A. Siapa gayanya? Mg sin theta, sin alfa, dikurang gaya gesekan sama dengan M kali A. Mg sin alfa dikurang dia dengan setengah MA, nilainya sama dengan M kali A, atau Mg sin alfa sama dengan MA ditambah setengah MA, atau Mg sin alfa sama dengan 3/2 MA, coret M-nya. Maka dapatlah A-nya sama dengan 2G sin alfa per 3. Nah, dapatlah kalau misalnya tadi dia silinder pejal, maka pada silinder pejal itu kita dapatkan momen inersia dari silinder pejal
Ingat lagi ya, momen inersia dari silinder pejal kita gunakan tadi kan sama dengan setengah mr kuadrat. Maka nilai setengah ini kita anggap nilainya sama dengan K. Sehingga kita lebih mudah menghafal persamaan bahwa besarnya percepatan gerak benda yang bergerak melinding nilainya sama dengan G sin alfa per 1 tambah K. G sin alfa per 1 tambah K. Siapa K-nya? Yang ada di depan itu, setengah, 2/3, 3/5, dan seterusnya, itulah merupakan nilai K. Sekarang kita akan menentukan berapa kecepatan benda kita menggelinding. Berapa kecepatannya? Nah, berapa kecepatannya? Nah, maka pada saat kita melihat kecepatan, otomatis pada saat benda kita melinding, di atas ini pasti dia diam. Maka benda kita akan sampai dia ke bawah. Sampai dia di bawah, benda kita tidak diam juga dia, tapi dia bergerak. Kembali kita gunakan persamaan. Vt sama dengan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX. Mana AX-nya di sini? Ini adalah X-nya adalah panjang lintasan yang ditempuh. Nah, maka kita dapatkan sekarang. Maka nilainya sama dengan Vt kuadrat akan sama dengan 0 ditambah 2G sin alfa per 2/3 ya, sin alfa 2/3 sin alfa dikali dengan delta X. Siapa delta X-nya? Sama dengan H per sin alfa. Nah, karena sin alfa itu kan nilainya sama dengan sin alfa itu. Perhatikan lagi Ananda, bahwa nilai dari sin alfa sama dengan depan sudut per sisi miring, H per X. Berarti bisa saja X sama dengan H per sin alfa. Maka dapatlah Vt kuadrat sama dengan 2/3 GH atau kecepatan benda kita sampai di lantai, atau ibu tuliskan sama dengan V saja, nilainya akar dari 2/3 GH. Atau bisa saja bahwa V itu nilainya sama dengan akar GH per akar 2 GH per 1 tambah K. Ini dia untuk menentukan kecepatan benda kita bergerak menggelinding. Maka kita dapatkan besarnya V-nya, nilainya sama dengan 2G, 2GH per 1 tambah K. Nah, mudah-mudahan Anda bisa paham untuk benda kita bergerak menggelinding. Nah, kalau misalnya sekarang Ibu bikin contohnya. Nah, kita coba dengan contohnya. Maka Ananda harus mencari berapa besarnya atau berapa kecepatan benda dan berapa percepatan benda saat benda kita bergerak menggelinding. Nah, tugas 1. Nah, misalnya sekarang sebuah bola pejal berarti sebuah bola pejal bermasa 500 gram menggelinding dari puncak bidang miring dengan kemiringannya 37 derajat. Dengan kemiringan 37 derajat. Tentukan A 37 derajat, tentukan A. Tentukan A. Yang pertama percepatan menggelinding bola.
B. Kecepatan bola sampai di tanah. Jika bola menggelinding dari ketinggian 5 meter. Nah, ini dia untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjut lagi. Penerapan dari dinamika rotasi kita adalah pada benda yang keduanya adalah yang pertama tadi benda menggelinding ya. Penerapan hukum 1 untuk benda menggelinding. Yang kedua sekarang apabila benda dihubungkan dengan katrol. Nah, apabila benda dihubungkan dengan katrol, yang pertama, apabila kedua benda tergantung. Kalau misalnya sekarang ini ada sebuah katrol, kemudian bendanya tergantung di sini. Nah, kita gantungkan sebuah katrol, maka pada benda kita gantungkan benda. Nah, ini ada M1, di sini ada M2. Maka di sini apabila katrol kita ini dengan masanya adalah ini R, masa katrol ada M. Masa katrol kita sama dengan M. Nah, sekarang katrol kita misalkan dia sekarang dia adalah apa misalnya? Apalagi bola berongga. Kita misalkan katrol kita bentuknya adalah bola berongga. Berarti I-nya sama dengan 2/3 mr kuadrat. Sekarang, maka kita bikin dulu gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama di sini bekerja gaya berat W1 sama dengan M1G. Di sini bekerja W-nya W2 sama dengan M2G. Kemudian di sini ada gaya tegangan tali 1. Di sini ada gayangan tegangan tali 2. Maka pada saat kita mengerjakan soal ini, kalau dilihat dari gambar, berarti M1 besar daripada M2. Maka benda kita akan bergerak dari M1 ke atas, di sini A-nya. Nah, berarti sekarang benda 1 akan lebih kecil daripada benda 1. Berarti benda 2 akan ditarik ke atas oleh benda 1 yang masanya lebih besar. Maka, pada saat kita mengerjakan soal ini, berarti yang pertama kita anggap dulu yang pertama, apabila sekarang katrolnya licin. Nah, katrol licin. Nah, kalau katrol licin, berarti katrol kita tetap diam. Katrol diam, sehingga jika katrol diam, berarti dia tidak ikut berputar sama sekali. Jika dia tidak ikut berputar sama sekali, berarti dia melaksanakan geraknya adalah gerak translasi saja. Nah, jika dia melaksanakan gerak translasi saja, berarti kita hanya menggunakan hukum 2 Newton untuk gerak translasi. Nah, kita coba sekarang untuk katrolnya diam. Nah, berarti jika Ibu pindahkan M1 itu, di sini M1, di sini M1G, di sini ada MT1. Maka Ibu katakan benda Ibu akan bergerak percepatannya arah ke bawah. Maka jika kita gunakan sigma F sama dengan M1A, maka Ibu dapatkan semua gaya yang searah dengan percepatan bernilai positif. Semua gaya yang berlawanan arah dengan percepatan bernilai negatif. Berarti M1G dikurang T1 sama dengan M1A. Kemudian untuk benda pertama ini ya, untuk benda pertama. Untuk benda kedua. Untuk benda kedua Ibu, berarti ini dia M2. M2 berarti di sini ada M2G, di sini ada T2. Benda Ibu bergeraknya ke atas. Maka sigma F
sama dengan M2A. Maka kita dapatkan semua gaya yang searah dengan percepatan bernilai positif, gaya yang berlawanan arah dengan percepatan bernilai negatif. Karena katrol kita dalam kondisi tidak bergerak, maka Ibu katakan bahwa T1 sama dengan T2. Maka dapatlah dengan menjumlahkan persamaan 1 ditambahkan dengan persamaan 2, berarti M1G ditambah T2, dikurangi dengan T1 kurang T1 akan sama dengan M2A. Kemudian T2 dikurang M2G sama dengan M2A. Jumlahkan, ini sama ya. Maka jika kita jumlahkan M1G dikurang M2G sama dengan M1A ditambah dengan M2A. Maka dapatlah besarnya percepatan. Besarnya A, massa benda besar dikurang massa benda kecil dikali dengan percepatan gravitasi dibagi dengan jumlah massa kedua benda. Nah, ini dia untuk apabila benda kita itu dia bergeraknya adalah geraknya kedua-duanya atau benda kita katrolnya diam atau licin, maka benda kita dia atau katrol kita dia diam saja, maka benda alam yang dialaminya adalah geraknya adalah gerak translasi saja. Yang kedua, apabila katrol kasar. Apabila katrolnya kasar, otomatis katrol berputar. Katrol berputar berarti dia melaksanakan geraknya adalah gerak rotasi. Maka kita akan gunakan untuk gerak rotasi ini adalah hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Berarti perhatikan benda 1. Perhatikan sekarang, sigma torsi sama dengan I kali alfa. Maka untuk melihat ini sekarang, maka kita lihat sekarang, berarti kita melihatnya bahwa sigma torsi nilainya sama dengan I kali alfa. Maka, nah, lihat sekarang kita panjangkan ini ke atas. Kita panjangkan ini ke atas. Berarti ini T-nya ya, ini lagi T-nya. T1. Berarti T2 kita arahnya adalah kemana? Arahnya adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Ini T2 kita. Ini T2, ini T1. Berarti kita dapatkan sekarang bahwa sigma torsi sama dengan I kali alfa sama dengan T2R dikurang dengan T1R. Nilainya sama dengan, tadi kita menggunakan bendanya apa tadi? Adalah bola berongga dikurang dengan I-nya berarti sama dengan 2/3. Berarti sama dengan 2/3 MR kuadrat dikali dengan A. Atau T2 kurang T1 dikali dengan R sama dengan 2/3 MR kuadrat dikali, ini alfa ya. Kenapa kok A dia? Ini alfa. Dikali dengan A per R. Maka dapatlah bahwa T2 dikurang T1 sama dengan 2/3 MA. M-nya M besar ya, M-nya adalah M besar atau massa katrol. Ini adalah persamaan 3. Kita kembali, kita masih menggunakan konsep persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Berarti sekarang kita dapatkan bahwa T2 dikurang dengan T1 nilainya sama dengan 2/3 MA. Kita kembalikan. Sekarang perhatikan kembali persamaan hukum 2 Newton gerak translasi. Nah, di mana T1 tidak sama lagi dengan T2. Kita masukkan sekarang. Persamaan 1 kita tadi sama dengan persamaan 1 kita tadi sama dengan siapa persamaan 1 kita? Oh, persamaan 1 ada yang salah Ibu rasanya. Ini salah Ibu, ini T1 berarti kenapa kok diganti aja dia? T1
T1, ini T2, berarti T1 kurang T2, T1 kurang T2 Nah, kenapa? Coba lihat kembali. Ini kan katrolnya di sini kan gaya tegangan tali T1-nya ke atas, Ibu perpanjang dia. Tegangan tali T2-nya kan ke atas juga Ibu perpanjang. Maka kalau kita putar dia kan T1-nya berlawanan arah dengan jarum jam, T2-nya searah dengan jarum jam. Maka Ibu dapatkan sigma torsi Ibu sama dengan T1 kurang T2 dikali dengan R sama dengan 2/3 MR kuadrat. Maka sekarang Ibu kembalikan pada persamaan 1. Pada persamaan 1 Ibu, M1G dikurang T1 sama dengan M1A. Kemudian T2 dikurang M2G sama dengan M2A. Nah, kita jumlahkan sekarang. Berarti T2 dikurang T1, nah, tambah M1G dikurang M2G sama dengan M1A ditambah M2A. Persamaan 4. Sekarang perhatikan persamaan 3. Kalau di persamaan 3 kita T1 kurang T2 sama dengan 2/3 MA, otomatis di sini T2 kurang T1 sama dengan min 2/3 MA. Ya kan? Maka kita masukkan substitusi persamaan 3 ke 4. Lihat sekarang. Siapa? Min 2/3 MA ditambah M1 kurang M2 dikali G sama dengan M1 tambah M2 dikali A. Maka sama dengan, nah, M1 atau M1 dikurang dengan M2 dikali dengan G sama dengan M1 tambah M2 dikali A tambah 2/3 MA. Ya, maka dapat A-nya M1 kurang M2 dikali dengan G dibagi dengan M1 tambah M2 ditambah dengan 2/3 MA. Ini dapatnya. Atau secara umum kita juga bisa dapatkan bahwa A sama dengan, bahwa secara umum kita bisa dapatkan nilainya akan sama dengan M2 M1 dikurang M2 kali G dibagi dengan M1 tambah M2 ditambah K kali M massa katrol. Nah, siapa K-nya tadi? K-nya tadi kan sama dengan 2/3, 3/2, 2/5, dan seterusnya. Ini dia untuk mendapatkan besarnya gaya atau untuk mendapatkan besarnya percepatan benda pada saat benda kita bergerak pada katrol. Nah, sekarang soal kedua. Perhatikan gambar. Kalau misalnya ini sama dengan 4 kg, ini sama dengan 6 kg. Kemudian massa katrol sama dengan 2 kg. Bentuknya adalah silinder pejal. Tentukan percepatan sistem A. Katrol licin, B. Katrol kasar.
Nah, ini dia. Nah, maka Anda cari berapa besarnya percepatannya pada saat katrol kita licin dan pada saat katrol kita kasar. Berikut lagi, benda masih dihubungkan dengan katrol, tetapi bendanya satu di atas meja, satu lagi benda kita gantungkan. Nah, ini dia bendanya tergantung. Maka pada saat kita hubungkan dia, maka di sini kita akan dapatkan sekarang bahwa di sini ada M-nya, misalnya M1. Di sini akan ada gaya tegangan tali 2 karena di sini M2. Di sini akan ada gaya tegangan tali 1 dan di sini akan ada nanti adalah M1G. Nah, maka sekarang untuk mengerjakan soal ini, Ananda harus buktikan. Sekarang tolong buktikan Ibu. Tolong buktikan soal ketiga. A, untuk katrol licin. Nah, besarnya A sama dengan M1G per M1 tambah M2. Nah, yang berikutnya untuk katrol kasar. Bahwa besarnya A sama dengan M1G dibagi dengan M1 tambah M2 ditambah dengan setengah M. Nah, katrol kita dia sekarang adalah silinder pejal. Nah, silakan Anda buktikan persamaan Ibu dengan menggunakan langkah yang sudah kita gunakan pada saat katrol kita tadi kita gantungkan kedua-duanya. Sekarang kita coba apabila katrol kita sekarang kita satunya saja yang kita gantungkan, satu lagi berada di atas meja. Anda buktikan persamaan ini dari mana datangnya A sama dengan M1G dibagi M1 tambah M2. Kemudian untuk katrol kasar, silakan dicari bahwa A sama dengan M1G per M1 tambah M2 ditambah dengan setengah M karena kita menggunakan silindernya adalah silinder pejal. Nah, Ananda, ini ada dua penerapan dari hukum dinamika rotasi kita, yaitu pada gerak benda mengelinding dan pada benda yang dihubungkan dengan katrol. Udah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa mengerjakan tugasnya di buku latihannya.